Saya masuki 3 poin. Poin pertama, pengantar mengapa penting acara ini, khusus bagi kawan-kawan pengurus baru di tingkat Korwil. Saudara-saudara, pertama, secara singkat ini memang kita tidak langsung terus bermimpi kalian paham betul tentang SBC, tapi paling sedikit hal-hal yang sangat perlu saudara tahu apa itu SBC. Itu yang paling penting. Jadi karena itu sesudah itu Korwil-Korwil baru tidak lagi ada kesalahan, gamang dan sebagainya di daerah. Misalnya yang bisa gamang itu salah satu aja, karena dia Korwil KSBC dalam kurung, nanti insya Allah April ini sudah kita buka kurungnya. Tapi ada juga Korwil baru ini mengusulkan usul DPC KSBC Mentolalu misalnya, kan Kepulauan Aru misalnya, masih dipakai kah? Padahal tidak. Jadi struktur kita itu harus dipahami. DPP SBC terdiri dari di dalamnya ada 7 federasi, kan? Nah, federasi yang 7 itu akan ada dikasih penjelasan nanti oleh saudara Darta kalau tidak salah, yaitu Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia FSBC, Federasi Industri Kimia, Industri Kesehatan, Energi dan Pertambangan, Federasi Transportasi Nelayan dan Pariwisata, Federasi Pertanian, Perkayuan dan Konstruksi, Federasi Bank Keuangan dan Niaga, Federasi Pendidikan Aparatur Sipil Negara, Federasi MIK, Media Informatika dan Grafika. Ini kan kita konfederasi terdiri dari beberapa federasi. Nah, ada federasi afiliasi SBC 92, Serikat Buruh Lampung, sama Serikat Buruh Solidaritas di Riau. Itulah kita. Jadi di bawah DPP yang mengkoordinir tadi federasi di tingkat pusat, Korwil juga mengkoordinir federasi-federasi di bawahnya. Jadi di bawah DPP Korwil itu adalah DPC federasi, DPC FSBC, DPC FIKEP, DPC FTNP, DPC FPPK, semualah. Bisa 6 DPC 66 itu di satu provinsi, seperti DKI 66-nya ada. Bisa di satu kota 2, 3, bisa 6. Bisa ada FTNP, FPPK, FIKEP. Kalau seperti kota Medan, kota Bandung, Surabaya, Semarang, itu wajar ada. Karena potensi perburuhan di bidang yang 6 itu sangat tinggi. Tapi kalau seperti di Kabupaten Tangerang yang ke dalam itu, Banten yang ya itu tidak mungkin ada, karena etnik sulit ada di situ, nggak ada televisi, nggak ada media, koran, kan? Dia hanya ada di ibu kota provinsi. Karena itu di semua ibu kota provinsi 6-6-nya sangat memungkinkan ada. Itulah gunanya LTC ini, supaya orang tidak gampang. Lalu kedua, supaya orang juga tahu bahwa bagaimana cara merekrut, mulai dari merekrut anggota, membentuk PK, lalu pengurus komisariat. Mereka begitu diterima harus namanya BATRA, pendidikan basic training, dibentuk DPC, PK. Begitu PK itu di basic training, bargaining training course, BTC, supaya mereka ngerti apa yang mau dikerjakan. Tiba-tiba pengurus komisariat orang baru, gampang dia nggak ngerti, malah kalau hanya sekedar diam masih lumayan. Kalau bertindak tapi salah-salah, bisa ke penjara dia, kan? Nah, misalnya begitu pengurus komisariat dianggap dia super power, terus seperti ada ustadz itu ngomongnya sesukanya, ya kan? Pengusaha adalah penjahat, musuh kami. Udah kena pidana itu. Pengusaha bukan penjahat, dan ada pengusaha penjahat, tapi tidak musuh kita, itu mitra kita.
ada mitra kerja kita penjahat yang lagi jahat, kan? Nah, jadi itu tidak musuh. Jadi kalau ada orang bersikap pengusaha itu musuhnya, itu salah, kan? Nah, itulah yang kita jelaskan dalam LTC ini. Lalu, saudara-saudara, memang menjadi orang serikat itu adalah orang yang ada panggilan dalam hatinya, membela orang kecil dan mengantarkan orang kecil miskin ini supaya hidupnya sejahtera. Itu melalui serikat, kan? Tapi apakah ini di serikat ini akan seterusnya miskin, tidak dapat penghasilan apa-apa? Enggak juga. Nah, itu juga dijelaskan di sini. Ada 4 sumber keuangan dari serikat buruh. Kalau suatu ketika kita menuju situ, kalau mula-mula ya tidak. Pertama, saudara punya anggota, dia akan bayar iuran 1% dari upahnya. Nah, iuran yang dibayar 1% dari upahnya itu kita bagi 40% di komisariat PK, 30% di DPC, 10% di Korwil, 10% di federasi, 10% di DPP di kami. Serikat buruh yang benar harus hidup dari iuran. Ada penghasilan kedua dari APBD. Serikat buruh itu makin kuat, dipelototi aja gubernur kalau tingkat provinsi keluar APBD, antar proposal supaya masuk dalam APBD. Kalau tidak masuk tahun depan, bapak saya ganggu terus. Dibuka anggotanya 50.000. Padahal dengan 50.000 udah makmur juga, ya kan? Tapi kemakmuran itu ditambah lagi kemakmuran karena makmurnya dia ditakuti. Ini bisa ada uangnya membelanjai. Lalu besoknya keluar APBD. Udah, saya sudah keluar APBD, saudara juga ada penghasilan dari organisasi. Saudara mengurus kepentingan anggota. Saudara mengurus orang miskin yang tertindas. Ketika berhasil kemiskinannya yang tertindas itu kita bantu, kita di anggaran dasar disebut dapat 20%. 20% itu saudara yang mengurus dapat 10%, organisasi dapat 10%. Ada yang begitu, ada di Berau, kawan kita ngurus tanah. Ada tanah perkebunan miliknya rakyat, dibikin jadi perkebunannya perusahaan. Ada lagi tanah rakyat dibikin jadi pertambangan. SBC membantu, dapat, bisa. Jadi ada sumber ketiga. Sumber keempat ada lagi. Makin gemuk kamu, makin dikasih lagi makan kolesterol. Nah, itu berserikat ini. Apa itu? Ada partai lain, kita belum berpartai. Izin pengen calon gubernur 50.000 buat Jakarta, itu dianggap kali 2, itu 100.000. Suara 100.000 mahal. Dia datang mendekati, mau pilkada, pilih saya. Kan? Kalau untuk tingkat DKI 150.000 sih belum, ya. Tapi kalau di tingkat kota Madia, kabupaten, yang suara pemilihnya hanya 300.000, dapat 50.000, udah berapa persen itu? Kan? Tinggal bargaining. Nah, hal itu pernah dialami SBC di Siantar. Oke, di Siantar besar SBC. Ada SBC 35.000, pemilih 250.000. Lebih dari 10% pemilihnya dari SBC, ya. Nah, SBC menawar, oke, kami pilih kamu. Kami kasih ke kami sekretariat yang permanen. Dikasih di jalan protokol Siantar, sekretariatnya SBC ada dari wali kota itu. Wali kota petahana mau calon lagi. Salahkah itu? Enggak. Orang take and give. Kau ku beri aku apa, gitu kan? Nah, jadi maksud saya ini saya beritahu kepada kawan-kawan, apakah kita menjadi delusion, hilang energi, hilang dana, hilang otak, hampir geger karena memikirkan yang kita bela ini, tapi nggak ada ke kita kemudian hasilnya. Enggak juga. Tetapi itu dia tadi, serius dulu kita bela orang, jujur dulu kita bela orang, orang makin senang sama kita, kita jadi trust, SBC menjadi harapan, orang pada datang, dia jadi besar, di kebesarannya itulah kita menjadi, kita juga sejahtera, anggota kita juga sejahtera. Kalau serikat buruh di luar negeri, hampir semua Eropa, ya ketua-ketua serikat buruh tingkat cabangnya itu ya Pak, wajar lah punya mobil Mercedes kan.
Sudah rata-rata begitu. Karena apa? Ya, di tingkat cabang tadi, sulitkah di kita punya anggota 20.000 seperti Bandung? Enggak. Kan? Masih sangat sedikit itu. Medan, Surabaya, Semarang masih sedikit itu. Bogor, oke, punya anggota 20.000, iuran 3.000. 30.000 dapat 30%. Berarti dia dapat 9.000 kali 20.000, 180 juta kan? Itu dipergunakan untuk full timer dan untuk operasional organisasi. Tapi dananya harus bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya, tidak bisa pergunaan sendiri. Saya memberikan harapan, memberikan penjelasan bahwa di serikat buruh ini adalah sumber kehidupan juga. Tapi yang terpenting tentu yang pertama adalah serikat buruh ini adalah basis untuk membahagiakan orang, mensejahterakan orang. Terakhir, sambil memasuk kedua dalam penjelasan umum ini, saudara-saudara, saya sering bilang, saya sejak memulai melayani orang miskin sampai saya di PKI kan, saudara-saudara, saya tidak munafik. Tapi saya tidak pernah mengejar harta dan mengejar tahta. Kalau saya mengejar tahta, saya pasti jadi menteri masa Pak Harto. Tapi SBC nggak ada. Pasti SBC bubar kalau saya jadi menteri. Karena itu diminta Pak Harto. Kan? Gabunglah ke SBC, bilang dia supaya dia jadi masuk di kabinet. Saya tidak mau. Sebelumnya diantar dulu saham, janji saham. Itu taman Anggrek yang di pintu tol itu kayak bisa nggak mau, karena bingung Orde Baru ini diapain ini anak, ditawarin kasih jabatan, maka dipenjarakan tanpa dasar. Ributlah dunia termasuk Bill Clinton. Nah itulah, jadi soal harta, saya tidak mengejar harta, dapat saya ini karena saya dapat ini dari kasih Tuhan. Saya pakai untuk tidak saya pakai ini untuk mencari ini kantor ini. Saya dapat, bagi saya kayak mimpi saya dapat ini. Ada orang saya bantu di Bali, sudah 10 tahun lebih, udah lupa saya ada itu. Ternyata begitu dia jual, dia antar ke rumah uangnya. Ini bagian Bapak, Pak. Ucapan dan walaupun sudah dikasih, dia bilang kami masih berutang budi sama Bapak, semua kami sekeluarga. Saya beliin. Jadi artinya begini, saya mau bilang, saya tidak mengejar harta, tapi saya tidak miskin. Tapi saya bulat sedih melihat orang miskin itu tetap miskin dalam negara yang kaya ini. Menurut saya solusinya SBZ.